Baiklah pemirsa, kami YouTuber Tablik Putra Pendidikan akan menayangkan yaitu kegiatan pelaksanaan uji coba program makan bergizi dan gratis, yaitu salah satu program dari Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Gibran tahun 2024-2029. Baiklah, dan dengan kehadiran Bapak Wiranto sebagai tim sukses, Bapak Presiden terpilih mendapat sambutan antusias dari warga masyarakat PNS di Kota Cirebon. Baiklah pemirsa, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan. Inilah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Cirebon beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kota Cirebon. Yang saya hormati Pak Sekjen Wantanas beserta seluruh anak buahnya. Yang saya hormati sahabat saya yang sudah lama berjuang bersama-sama saya di semua lapangan, Pak Enggar Tiasto Lukito, yang juga tokoh nasional, tapi yang pasti ya tokoh dari Cirebon lah ya. Yang saya hormati para undangan sekalian, para alim ulama, para tokoh masyarakat, orang tua murid dan bapak ibu guru sekalian yang saya hormati, teman-teman dari media yang saya banggakan dan saya cintai. Saya akan mulai dengan pantun saja ya, supaya lebih segar gitu kan pagi-pagi itu ya. Makan nasi jamblang, lauknya ikan abon. Lebih enak lagi kalau tambah sambal goreng ati. Dari Jakarta, saya ke Cirebon untuk ketemu para sahabat-sahabat sejati. Nah, mengapa saya mulai dengan pantun ini? Saya ketemu dengan para sahabat sejati, ya karena memang yang hadir di sini ataupun yang mendengarkan acara ini, yang ikuti acara ini adalah sahabat-sahabat saya yang betul-betul bersama-sama sangat sungguh-sungguh ya untuk memikirkan bagaimana makan bergizi gratis ini bisa berhasil ya. Sahabat-sahabat saya yang betul-betul ingin bahwa ke depan nanti anak-anak cerdas Indonesia akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan ya. Sahabat sejati karena apa? Karena program ini merupakan program unggulan ya dari Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ibu sekalian yang saya hormati, ya, sebenarnya memang ke beliau, Pak Menteri Pertahanan kita, Jenderal Prabowo Subianto, berkenan untuk hadir ya di tempat ini untuk langsung mengikuti uji coba makan bergizi gratis yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cirebon ya. Saya sudah bertemu dengan beliau beberapa hari yang lalu dan beliau sangat antusias, sangat semangat sekali untuk langsung meninjau ya kegiatan ini. Namun memang ya ada satu kegiatan yang beliau tidak bisa tinggalkan jam 2 nanti. Oleh karena itu saya di sini mewakili beliau, ya, mewakili beliau sebagai presiden terpilih yang memiliki program ini untuk melakukan peninjauan langsung pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis ya, di Kota Cirebon. Beliau menyampaikan permohonan maaf bahwa ya, tidak bisa hadir di sini dan saya harapkan suatu saat nanti ya akan tetap hadir di sini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang kalau kita berbicara makan siang gratis ini, memang perlu satu uji coba yang bisa menemukan berbagai masalah yang mungkin akan dihadapi, yang untuk nanti kemudian menyempurnakan program nasional ini sehingga berhasil ya mencapai tujuannya. Paling tidak tim 5 dari gabungan ya Wantanas dan Wantimpres ini sudah melakukan 6 kali ya, 6 kali uji coba makan bergizi gratis. Ini yang ke-6 ya. Yang pertama di Tangerang, kemudian Cilegon, Salatiga, Surakarta, Tegal ya, dan sekarang di Kota Cirebon ya. Dan terus akan kita uji di berbagai daerah karena tiap daerah punya karakteristik. Tiap daerah punya permasalahan. Tiap daerah punya berbeda kondisinya ya, sehingga uji coba ini akan melengkapi bahan-bahan yang dibutuhkan nanti ya pada saat makan bergizi gratis ini dapat dilaksanakan secara nasional ya. Bapak Ibu sekalian, tentu saya izin untuk menyampaikan secara singkat maksud tujuan mengapa Presiden terpilih kita Pak Prabowo Subianto memikirkan untuk dilaksanakannya makan bergizi gratis untuk anak-anak didik kita. Berkali-kali kita mendengarkan Presiden kita, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ya dunia ini tidak baik-baik saja. Ya. Dunia ini penuh dengan persaingan yang luar biasa ketatnya. Ya. Dan bangsa yang akan menjadi pemenang bukan bangsa yang besar penduduknya, bukan yang merasa paling kuat, bukan. Tapi menjadi pemenang adalah bangsa yang paling cepat. Paling cepat apa? Paling cepat menangkap peluang-peluang yang ada. Nah, peluang yang ada itu saat ini adalah ya, peluang-peluang yang syarat ya dengan teknologi. Inovasi baru yang berbasis teknologi. Dan itu hanya dimiliki oleh manusia-manusia yang cerdas ya di dunia ini. Nah, kalau bangsa kita nggak cerdas, maka kita nggak bisa menangkap peluang itu dan kita akan kalah dalam persaingan global itu. Ya, maka mencerdaskan kehidupan bangsa itu dalam mutlak harus kita laksanakan. Apalagi itu sudah merupakan pesan dari founding fathers ya, pesan dari para pendahulu kita pada saat merdeka 1945. Maka lewat Undang-Undang Dasar 1945 kan dicanangkan ya, bahwa kita ya mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya. Untuk mencapai itu, pendahulu kita sudah mengatakan, lindungi dulu bangsa, melindungi
semua tumpah darah ya, dan wilayah Indonesia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa, baru kemudian ya meningkatkan kesejahteraan umum, terakhir baru ikut dalam perdamaian dunia. Jadi setelah dilindungi itu dicerdaskan. Ya, para pendahulu kita sudah tahu bahwa kalau nggak cerdas kita terjajah lagi. Nah, Presiden terpilih Pak Prabowo ya, dari dasar pemikiran itu kemudian memprogramkan adanya program makan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Karena ternyata memang di antara sedemikian banyak rakyat Indonesia ada beberapa daerah yang masih stunting ya. Stunting itu anak-anak ibu hamil yang kurang gizi. Anak-anak kurang gizi dihasilkan dari ibu yang mengandung kurang gizi. Kalau dibiarkan melahirkan anak-anak yang tidak cerdas dan itu akan menjadi beban ya. Makanya kemudian pada saat dicanangkan Indonesia Emas ya, Indonesia Emas itu adalah Indonesia yang nanti setelah 100 tahun merdeka di tahun 2045 akan menjadi ada 4 kekuatan raksasa ekonomi dunia. Ya, bayangkan 100 tahun lagi 2045 Indonesia harus menjadi 4 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Ya. Tapi tidak mudah. Tidak mudah kalau kita bangsa yang bodoh. Tidak mudah kalau yang namanya bonus demografi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di tahun 2035. Bonus demografi itu artinya ada usia produktif ya, atau rakyat Indonesia akan dihuni oleh sebagian besar masyarakat yang usia produktif antara 14 tahun sampai 64 tahun. Itu 60% ya, dari penduduk Indonesia dihuni pada usia itu. Kalau itu tidak cerdas ya, maka bukan bonus yang kita dapatkan, tapi beban yang kita dapatkan ya kan begitu. Karena orang-orang itu nggak cerdas, nggak punya pekerjaan, kita ya secara ekonomi akan terjajah kembali oleh negara lain. Nah, pemikiran itulah kemudian Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto kemudian harus cerdas. Mulai sekarang harus kita hapuskan stunting itu. Mulai sekarang anak-anak didik kita harus kita kasih gizi yang cukup, susu dan makanan yang bergizi untuk supaya otaknya encer, cerdas dan dapat kembali merebut kedikdayaan atau kemenangan dalam persaingan global itu. Nah, itulah kemudian mengapa ya, kami yang menyadari bahwa ini tidak bisa hanya diserahkan saja kepada pemerintah, diserahkan kepada Pak Prabowo, tapi harus dilaksanakan satu kolaborasi, kerjasama, gotong royong di antara seluruh potensi masyarakat Indonesia. Dan kami dari Wantanas dan Bantimpres sudah lapor Pak Prabowo, kami akan melaksanakan uji coba untuk kita laporkan kepada yang ditunjuk oleh pemerintah nanti, yakni Badan Gizi Nasional, untuk melaksanakan program makan bergizi gratis seluruh Indonesia. Itulah tujuannya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya benar-benar merasa berterima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada Bapak PJ Wali Kota Cirebon dan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah yang telah memahami tujuan ini dan melakukan satu kerja keras ya, melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di Kota Cirebon. Saya katakan kerja keras karena apa? Yang lain itu Pak Wali, yang lain itu persiapannya itu kira-kira antara seminggu dan 5 hari. Tapi di Cirebon hanya 2 hari bisa beres seperti ini, luar biasa. Ya, tepuk tangan memang. Ya.